Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Melayani dengan kasih. Paulus berharap bahwa kabar mengenai kemurahan hati jemaat Makedonia ini akan membesarkan hati orang-orang percaya di Korintus dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan bersatu dalam persekutuan. Pada perjalanan misinya yang ketiga, Paulus telah mengumpulkan uang untuk orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Jemaat-jemaat di Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan Berea telah memberikan uang meskipun mereka miskin. Dan mereka dengan penuh pengorbanan telah memberi lebih daripada yang Paulus harapkan. Meskipun mereka sendiri miskin, mereka ingin membantu. Jumlah yang kita berikan tidaklah sepenting alasan dan cara kita memberi. Allah tidak ingin kita memberi dengan perasaan tidak rela. Sebaliknya, Dia ingin kita memberi seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat ini. Karena pengabdian kepada Kristus, kasih kepada sesama orang beriman, sukacita menolong orang-orang yang membutuhkan, dan juga karena fakta bahwa memberi adalah hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Sebaik apakah pemberian kita memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh jemaat Makedonia? Kerajaan Allah tersebar melalui kepedulian dan kesungguhan orang-orang percaya untuk menolong sesama. Di sini kita melihat beberapa gereja bergabung untuk menolong sesama jauh melampaui lingkungan teman-teman dan kota mereka sendiri. Carilah cara untuk kita bisa berhubungan dengan satu pelayanan, entah itu melalui gereja maupun keluarga. Dengan bergabung bersama orang-orang percaya, kita dapat melakukan pekerjaan Allah. Kita meningkatkan persatuan dan persekutuan Kristen dan membantu sesama yang berkekurangan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melayani dengan kasih bukan karena berkat yang berlebih yang ada pada kita. Melayani dengan kasih adalah melalui apa yang ada pada kita yang telah kita terima dari Tuhan. Dia tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita, tetapi Dia meminta dari apa yang ada pada kita yang berasal dari Tuhan. Melayani dan membantu dengan kasih tidaklah selalu dengan materi,
Walau firman Tuhan tunjukkan bagi kita dari jemaat Makedonia, walau mereka miskin, mereka tetap mau memberi dan membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Tentu ini memotivasi kita dalam melayani dari apa yang ada pada kita. Jika kepada kita diberi kepintaran dan kebijaksanaan, maka hal itu dapat kita pakai untuk melayani sesama. Sebagaimana Salomo yang berdampak dan berpengaruh bahkan kepada raja-raja di sekitar Israel karena kebijaksanaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Marilah kita melayani dengan kasih, memberi dengan ikhlas dan rela, membantu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, gerakkan hati kami untuk selalu rela, ikhlas dalam memberi, dalam menolong, dalam melayani dengan kasih. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, dan itu kami lakukan karena kami telah menerima kebaikan dari Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memberkatinya, sehingga itu akan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.